Di video part sebelumnya, kita sudah membahas Ferdinand Magellan, mulai dari kelahiran dan awal karirnya, hingga ia berencana berlayar ke Malaka melewati jalur barat, yaitu melintasi benua Amerika dan Samudra Pasifik. Silahkan nonton video part pertamanya di link di atas. Setelah Magellan mendapat penolakan dari Raja Manuel, yaitu Raja Portugis, akhirnya ia datang ke Raja Spanyol Charles I. Setelah diskusi panjang lebar penjelasan A sampai Z, Charles pun menyetujui keinginan Magellan. Karena jika ia berhasil melewati jalur barat, maka kepulauan rempah-rempah yang mereka akan datangi bisa diklaim wilayah Spanyol. Adapun wilayah yang akan ia tuju yaitu wilayah Maluku. Magellan pun diberi 5 kapal tua untuk diperbaiki, dan Raja Spanyol mengangkat dia menjadi jenderal dan kapten di armada itu. Ia pun menjanjikan bagi hasil dari rempah-rempah yang akan dibawa pulang. Setelah setahun akhirnya, armada siap untuk melakukan pelayaran. Pada tanggal 20 September 1519, ia berangkat dengan 5 armada, yaitu kapal San Antonio, Concepcion, Victoria, Santiago, dan Trinidad, yaitu kapal induk Magellan. Mereka berlayar menuju ke Amerika Selatan, jadi dari Eropa dia mengarah ke selatan hingga pada 13 Desember mereka sampai di Brazil, tepatnya di Rio de Janeiro. Setelah melakukan perbaikan dan mengisi perbekalan, Magellan pun melanjutkan perjalanannya ke Argentina untuk mencari El Paso. Akhirnya pada tanggal 31 Maret 1520, dikarenakan musim dingin, maka ia harus menetap di pelabuhan San Julian, yaitu teluk-teluk Amerika bagian bawah. Perjalanannya pun memakan waktu lebih lama dibanding saat Christopher Columbus mengarungi Atlantik, dan beberapa kali pun ia bertemu dengan para pemberontak yang mau tidak mau menghalang perjalanannya. Mungkin karena kehadiran kapal asing menarik perhatian para penduduk lokal untuk melakukan pembajakan. Sesampainya di lintang kutub, dikarenakan cuaca yang tidak menentu, akhirnya cobaan pertama mulai mendatang. Kapal Santiago, yaitu kapal yang paling kecilnya, karam. Namun untungnya para awak kapal dapat diselamatkan. Keempat kapalnya pun terus berlayar, namun karena kuatnya angin, hujan yang membeku, maka sangat sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Mungkin kalian bisa lihat gambar ini. Jika kalian lihat kalau ujung Amerika itu yang paling bawah, itu berdekatan dengan Atlantik. Makanya udara sangat dingin dan cuaca yang tidak menentu. Akhirnya mereka dipaksa berbalik dan berlindung di sebuah selat di kepulauan Tierra del Fuego. Dan selat itu dinamakan dengan Selat Magellan. Diketahui selat ini awalnya bernama Estreito de Todos os Santos, atau Selat Seluruh Orang Suci, karena rombongan kapal Magellan melintas di hari peringatan Orang Suci pada tanggal 1 November. Selat tersebut walaupun sulit untuk dilewati, namun selat itu adalah selat terusan antara Samudra Pasifik dan Atlantik, yang semacam jalan pintas lah. Rumitnya jalur pada selat itu membuat kesempatan kapal San Antonio berkhianat. Ia diduga kembali ke Spanyol. Ketiga kapal pun tetap melanjutkan perjalanan. Setelah sekitar 5 minggu, akhirnya mereka sampai di sebuah laut yang cukup tenang, dan Magellan pun menamainya dengan Pasifik. Perjuangan belum berakhir. Disinilah penderitaan mereka. Sulitnya angin yang dimana tenaga penggerak utama kapal itu membuat ia terombang-ambing di tengah lautan yang sepertinya tidak ada ujungnya. Antonio Pigafetta, seorang penulis Italia, menuliskan, hari Rabu tanggal 28 November 1520, kami memasuki Laut Pasifik, dan selama 3 bulan 20 hari kami belum mengisi perbekalan. Kami makan biskuit busuk yang menjadi remah.
dengan penuh belatung dan berbau busuk akibat kotoran di atasnya. Dan kami minum air yang berwarna kuning dan berbau busuk. Kami juga makan kulit sapi, serbuk gergaji, dan tikus-tikus yang masing-masing berharga setengah keping emas. Tetapi tidak banyak yang dapat kami tangkap. Wah, dari cerita Antonio tadi kita sudah bisa pastikan gimana penderitaan mereka. Bahkan pada waktu itu banyak orang yang terkena penyakit kulit karena makanan yang tidak sehat, dan 19 orang harus kehilangan nyawa pada saat mereka sampai di Kepulauan Mariana. Kepulauan Mariana itu salah satu teritori Amerika Serikat yang terletak antara Hawaii dan Filipina. Karena terlibat bentrok dengan penduduk setempat, mereka pun harus berangkat dengan perbekalan yang sedikit. Kemudian, pada 16 Maret, akhirnya mereka sampai ke Filipina. Di sanalah mereka beristirahat dan memulihkan kesehatannya. Di Filipina, Magellan pun banyak mengajak penduduk lokal dan para penguasa untuk memeluk agama Katolik. Si Magellan religius juga ya. Ia pun terlibat pertikaian antar suku. Dengan cukup percaya diri, Magellan pun dengan hanya berjumlah 60 orang melawan sekitar 1.500 penduduk lokal. Namun ia dan sejumlah bawahannya tewas. Beberapa hari kemudian, 27 perwira yang berada di atas kapal dibunuh oleh kepala sukunya yang sebelumnya bersahabat dengan mereka. Sebenarnya Magellan tewas di daerah yang tidak asing baginya. Jika ia berlayar ke selatan sedikit ke bawah, maka ia akan menemukan tujuannya, yaitu Maluku, tempat rempah-rempah. Dan jika ia ke barat sedikit, dia akan menemukan Malaka, di mana ia pernah berjuang di sana dan menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi dari timur maupun dari barat. Karena jumlah awak yang sedikit dan kapal yang satunya sudah bocor, mereka memutuskan menenggelamkan Concepcion dan berlayar menggunakan 2 kapal saja. Mereka menuju ke Pulauan Rempah-Rempah Maluku. Setelah mengisi muatan, mereka berpisah. Akan tetapi, awak kapal Trinidad tertangkap oleh bangsa Portugis. Namun Victoria di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano berhasil lolos dari pengejaran Portugis. Hingga akhirnya pada tanggal 6 September 1522 mereka sampai di Spanyol dengan membawa 26 ton dan 18 awak yang sakit dan tidak berdaya. Magellan awalnya tidak mendapat tempat semestinya dalam sejarah. Ia dicap sebagai pemberontak dan orang Spanyol mengatakan seorang bengis dan tidak becus. Namun berkat catatan dari seorang penulis yang kita kenal dengan nama Antonio dan sekitar 5 anggota lainnya membuat dunia tahu kalau ia pantas mendapatkan tempat dalam sejarah dunia. Cukup sekian. Jika kalian punya topik yang ingin dibahas, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.